Puji Tuhan. Masih semangat pagi ini. Haleluya. Puji Tuhan. Tentu yang pertama tentu kemuliaan bagi Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Dan kami tentu sebelum lanjut mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Ketua PTF yang keluarga Bapak Dokter bersama Ibu yang sudah menerima kami bergabung bersama-sama dengan ministry PTF. Puji Tuhan. Dan tentu sebagai anggota baru kami harus memperkenalkan diri. Ya, nama kami Glory Luntuaro dan suami Fani Kapo, ya, gembala dari Amoran anak ini. Puji Tuhan. Dan kami dipercayakan Tuhan melayani pelayanan perintisan di GPDI El Sadai Pandu. Itu ada di wilayah 12 Bunaken 1. Dan puji Tuhan, pelayanan kami baru berjalan 2,5 tahun. Nanti bulan Oktober di tahun ini tanggal 25 berusia 3 tahun. Tetapi kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan mempercayakan dalam pelayanan kami yang baru berjalan 2,5 tahun oleh anugerah Tuhan. Gereja sudah terbangun, walaupun tapi bagi kami itu sudah luar biasa, berukuran 6x14 meter, dan Ibu sudah melayani hari Minggu kemarin bersama keluarga. Dan Tuhan sudah percayakan kami sudah ada 10 keluarga. Puji Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu itu adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Bukan karena kami, tetapi semua karena Tuhan. Dan Tuhan anugerahkan dalam keluarga kami, keluarga Kapolun Tuaro, 2 orang anak, sepasang saudara yang sulung sekarang dia ada di Sekolah Alkitab Batu Malang. Dia sebagai staf di sana sudah masuk 3 tahun dia sebagai staf di Sekolah Alkitab Batu Malang. Dan anak yang kedua, kalau Tuhan berkehendak, Agustus ini juga akan ke sana. Sekolah Alkitab. Anak kami 2, saya bilang sama Ibu, saya investasikan anak-anak saya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah panjang perkenalan. Kita akan segera masuk firman Tuhan di sesi kedua ini. Ayat yang pendek tetapi bermakna luar biasa bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Walaupun saudara tidak buka, saudara pasti sudah hafal. Sejak dari sekolah minggu sudah sudi kepala ini, tapi bukan jadi tandu tetapi rema bagi kita. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17 bunyi firman Tuhan, tetaplah berdoa. Amin. Tuhan. Latar belakang penulisan ini saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tesalonika adalah satu kota yang majemuk saudara. Banyak penyembahan berhala dan jemaat Kristen di sana mengalami banyak penganiayaan. Sehingga di tengah-tengah tekanan dunia yang menjauhkan mereka dari Tuhan, firman Tuhan ini datang bagi mereka, mengingatkan bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa doa itu bukan cuma sekedar kewajiban sesaat, tetapi doa itu adalah hal yang terpenting. Katakan amin saudara. Doa itu terpenting karena selalu orang dengar, doa itu adalah nafas bagi orang percaya. Katakan amin. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ada satu kebenaran yang tidak dapat disangkal saudara, tidak dapat dipungkiri. Kebenaran yang membukakan mata iman kita, satu kebenaran yang tidak dapat disangkal, tidak dapat dipungkiri. Benar
di dalam firman Tuhan Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian B. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin, saudara. Di luar aku kamu tidak dapat mencapai apapun juga. Segala sesuatu yang saya dengan saudara nikmati, alami, semua itu adalah anugerah Tuhan. Bila Tuhan mempercayakan saya dengan saudara, Bapak Ibu Saudara semua, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dengan kepercayaan, sebab pelayanan itu adalah anugerah Tuhan. Pelayanan itu adalah kepercayaan Tuhan. Dan bila kita memahami dengan benar, mengerti dengan benar, seperti yang Yohanes katakan, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, sebab di luar aku kamu tidak bisa mencapai apapun juga. Maka kita akan pahami dengan benar doa itu teramat penting bagi kita. Amin, saudara. Amen. Itu sebabnya di pagi hari ini, saudara, ketika saya dengan saudara menyadari bahwa di luar Tuhan betul-betul orang tidak bisa berbuat apa. Tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Sebab ada satu perkataan bahwa Tuhan tanpa kita, Dia tetap Tuhan. Tetapi kita tanpa Tuhan, nothing. Katakan amin, saudara. Amen. Kita tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya ketika kita menyadari dengan benar bahwa nasihat Rasul Paulus itu teramat penting kita aplikasikan dalam hidup kita. Dan itu yang sementara kita lakukan sampai pagi ini. Sehingga kita tetap melakukan dua hal ini, saudara. Untuk apa? Bahwa kita akan terus menjadikan doa itu sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Doa itu merupakan satu janji kita di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat kita bergantung. Amen. Tuhan adalah satu-satunya tempat kita berharap. Tuhan adalah satu-satunya tempat kita apa, saudara? Kata Daud bilang, Tuhan engkau adalah tempat pengungsianku. Tuhan engkau adalah tempat pelarianku. Bahkan Tuhan adalah engkau tempat perteduhanku. Haleluya. Hanya Tuhan, saudara, yang sanggup menolong saya dengan saudara. Daud seorang raja yang besar, luar biasa. Tetapi apa yang Daud katakan? Mazmur 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amen. Ingat, pertolongan sejati kita sebagai hamba-hamba Tuhan hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Pertolongan sejati kita tidak akan temukan di mana-mana tempat. Tetapi pertolongan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Sehingga masalah sebesar apapun, pasti Tuhan beri jalan keluar. Sebab tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Bahkan ketika firman Tuhan tadi sesi pertama, ketika Tuhan izinkan ada proses sakit penyakit, ingat, tidak ada satu penyakit pun yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi di pagi ini sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan yang masih junior, mari kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan, menjadikan doa itu sebagai tempat satu-satunya tempat pelarian kita. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat kita bergantung. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian apalagi, saudara, kita akan pahami dengan benar bahwa tetaplah berdoa. Tindakan berdoa itu akan kita lakukan dengan konsisten. Terus menerus. Kita akan terus lakukan itu dalam situasi apapun juga. Dalam musim hidup kita yang berbeda-beda. Kadang-kala sakit, tetaplah berdoa. Kadang-kali sehat, tetaplah berdoa. Hadapi masa kekurangan pun, tetaplah berdoa. Hadapi masa kelimpahan pun, tetaplah berdoa. Haleluya. Dalam situasi apapun, tetap memilih percaya dan bersyukur. Haleluya. Sebab apa, saudara? Sebagai hamba-hamba Tuhan, orang sudah melihat
bahwa mengapa kita akan tetap terus berkomitmen dan tetap terus berkonsisten untuk tetap berdoa. Karena apa? Manfaat doa orang sudah rasakan dalam pelayanan kita. Manfaat doa orang sudah rasakan dalam rumah tangga kita. Haleluya, benar-benar hamba Tuhan itu saudara hidup dengan kemurahan Tuhan. Sampai saya bilang sama anak saya, Dek, kakak, adik, dorong bilang, mau dipe bobo derma. Saudara, ingatkan anak-anak kita, saudara. Amin. Bahwa manfaat doa Tuhan sudah rasakan. Manfaat doa Tuhan sementara rasakan alami. Sehingga mengapa Tuhan datang malam hari ini? Dari Pandu saudara, Tuhan datang tadi jam 9. Karena baru tuh, karena nih tahu, jadi masih lihat-lihat. Belum tak orang mau masuk, bagaimana ini? Tapi puji Tuhan, dari rumah saudara, Tuhan tolong pertemukan dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Dan benar, saya temukan ada di tempat ini. Haleluya, kebersamaan saudara. Kami merasa sangat diterima di tempat ini. Dan betul-betul sukacita, betul-betul bahagia. Karena ada di komunitas orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada di komunitas orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang punya satu visi. Sama penjangkauan jiwa-jiwa. Tentang hati Tuhan. Tentang tujuan Tuhan. Membangun kerajaan Tuhan. Bukan membangun kerajaan kita. Tetapi membangun kerajaan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya manfaat itu saya katakan orang sementara alami saudara. Apa manfaat doa? Saya tidak perlu ajarkan kepada saudara. Saya cuma lebih utama saudara, saya mau ingatkan pada pribadi saya sebagai hamba Tuhan junior, bahwa doa pertama manfaatnya, doa dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Doa dapat mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Saudara ingat cerita Yosafat di dalam 2 Tawari 20. Ketika Yosafat diperhadapkan dengan musuh yang begitu banyak, Yosafat menjadi takut saudara. Tetapi apa keputusan Yosafat? Ia datang mencari Tuhan. Dia datang berdoa. Dia putuskan dia mau datang kepada Tuhan. Karena apa? Yosafat beriman. Doa dapat mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Amen. Saya percaya ini menjadi bagian saya Bapak Ibu Saudara dengan saudara. Ketika dalam pelayanan kadang-kala ada ketakutan. Oh Tuhan, menghadapi meja kosong. Oh Tuhan, anak-anak makan apa? Oh Tuhan, popoji so kering. Oh Tuhan, tanpa nasi so kering. Ketakutan saudara, galau, cemas. Kakak adik itu saudara, khawatir. Tetapi ketika orang ambil keputusan, konsisten, komitmen untuk tetap berdoa kepada Tuhan, maka saudara kita akan alami seperti apa yang dialami Yosafat. Ketakutannya diubah menjadi kekuatan oleh Tuhan. Tuhan akan mampu. Sebab apa Daud bilang begini, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Haleluya. Doa itu apa? Tanda kita bergantung, saya katakan tadi. Doa juga merupakan tanda apa? Kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Doa tandanya apa? Tuhan, aku terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Doa artinya apa? Kita percaya segala sesuatu ada dalam kendalinya Tuhan. Haleluya. Itu pertama saudara. Kedua, mengapa saudara kita terus berdoa? Kita tetap konsisten, tetap komitmen berdoa. Karena apa? Doa menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Oh, Jehovah Jireh bagi kita. Dan saya percaya itu terbukti ketika anak-anak bilang, "Mak, semua bayar di sekolah." Atau, "Mak, sudah jatuh tempo ini, Mak." "Mak, semua lewat batas DP tanggal." Ingat, dia Jehovah Jireh. Dia penyedia bagi kita hamba-hamba Tuhan. Dia penyedia bagi saya dengan saudara. Dia bertanggung jawab bagi kita. Amin. Itu sebabnya mari percaya, imani. Jangan ragu, jangan bimbang. Percaya terus kepada dia bahwa doa kita tidak pernah sia-sia. Amin. Doa kita pagi ini tidak sia-sia. Amin. Penyembahan kita tidak sia-sia. Kenapa? Kita menjadikan dia pusat penyembahan kita. Kita menjadikan dia pusat pujian kita. Kita memberikan ruang bagi dia untuk ambil alih, untuk mengintervensi, untuk pegang kendali, untuk berdaulat di dalam kehidupan kita. Kemudian saudara, jadi ingat,
Doa menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Firman Tuhan cerita tentang Hana. Terus saudara tahu ceritanya dalam 1 Samuel 1 ayat 27. Dalam kepahitan Hana yang tidak punya anak, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan iman. Sesuatu yang tampak mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka saudara apa? Hana bilang, untuk anak inilah aku berdoa, dan Tuhan mengabulkan apa yang kuminta kepadanya. Haleluya. Kemudian saudara, yang terakhir, manfaat doa yang sementara saya dengan saudara alami hari-hari ini, bahwa doa mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang nonsen, tidak bisa. Tetapi bagi Tuhan, Dia adalah ahli dalam hal kemustahilan. Amin. Dia ahli dalam melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Sebabnya saudara, firman Tuhan tadi sesi pertama, Hizkia sakit, tetapi kuasa Tuhan terjadi. Dia disembuhkan oleh Tuhan, mujizat terjadi, usianya ditambahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, di pagi hari ini mari lakukan dengan konsisten, dengan berkomitmen. Kita mau lakukan seperti yang Rasul Paulus nasihatkan, tetaplah berdoa. Amin. Saya percaya itu yang orang sementara lakukan setiap saat, setiap waktu. Setiap waktu saya bawa firman ini, bukan saudaranya nak berdoa. Terbukti saja pagi ini tetap bertahan. Karena orang saya katakan tadi, orang rasakan manfaat dari doa. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan katakan Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Haleluya. Doa orang yang benar besar kasihannya. Sebabnya percayalah, imanilah, yakinilah bahwa ketika kita terus datang kepada Tuhan, menjadikan komitmen konsisten terus di dalam doa, maka lihat perkara-perkara ajaib pasti terjadi bagi kita. Dia jawaban kita, Dia solusi bagi kita, Dia menyelesaikan bagi kita. Sehingga ending dari semuanya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin firman Tuhan.